Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2000. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan menampilkan video dokumenter kelompok kami untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ika Pandi Wahyu MPI. Adapun judul video kami yakni Filsafat Pendidikan di Masa Depan. Halo semuanya, perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan. Halo semuanya. Di tahun 2022, sekitar 273 juta manusia hidup di negara Indonesia. Dengan 52 juta siswa, 3 juta guru, dan 217 ribu sekolah. Tapi, apakah ukuran yang super besar ini berbanding lurus dengan kualitasnya? Jawabannya adalah tidak. Data dari PISA 2021, siswa Indonesia berada di peringkat 70 dari 79 negara dalam matematika, 67 di sains, dan 66 di reading. Pertanyaannya, kenapa bisa separah itu? Apa sih yang salah dengan pendidikan Indonesia? Bagaimana sih kita bisa memperbaiki kondisi ini? Bicara soal pendidikan, sebenarnya Presiden Jokowi sudah menganggarkan 549,5 triliun rupiah untuk sektor pendidikan atau sebesar 20% dari APBN. Banyak banget ya. Tapi ternyata kontribusi sektor pendidikan kepada GDP kita itu masih rendah. Hanya 3,8%, dan itu di bawah rata-rata negara Asia Pasifik, yaitu 4,6%. Jadi, pendidikan Indonesia itu budgetnya besar, tapi kontribusi dan impact-nya ternyata relatif rendah. Kekurangan dari sistem pendidikan di Indonesia adalah, yang pertama, kurikulum di Indonesia itu cenderung tidak relevan dengan kebutuhan masa kini. Banyak sekali yang bilang kalau kurikulum kita ketinggalan zaman, kurang mampu mempersiapkan siswa untuk bersaing dalam lapangan kerja dengan negara asing. Yang kedua adalah kurangnya wadah untuk melatih critical thinking. Jadi siswa itu tidak aktif bertanya, lalu sering sekali menghafal dan menulis dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah ruang yang relatif sempit untuk mengeksplor siswa. Lalu salah satu masalahnya lagi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan dari setiap siswa. Pendidikan harus kita perjuangkan, tapi untuk itu kita harus berakit-rakit dahulu. Semua menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya, kita harus bangun sekolah yang keren di desa-desa, meningkatkan kemampuan guru setinggi mungkin, sediain makanan berprotein bagi gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang sistem kurikulum Indonesia agar anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, cara merubah sistem pendidikan di Indonesia adalah dengan memperbaiki diri sendiri. Walaupun mendapat nilai jelek itu menyakitkan, tetapi kita harus menghargai proses belajar. Buang jauh-jauh cara-cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang kita butuhkan bukan hanya nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, berani bertanya, dan jangan cepat berpuas diri. Lalu selalulah merasa rendah hati, karena semakin kita ingin belajar, maka semakin sadar bahwa kita masih kurang dan semakin lagi dan lagi dalam mencari pengetahuan. Mari kita lihat negara dengan sistem pendidikan nomor 1 di dunia, yaitu negara Finlandia. Mengapa negara Finlandia itu merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia? Perlu diketahui, data dari PISA, Finlandia menjadi satu-satunya tingkat kemampuan literasi dan harapan hidup yang tinggi karena memiliki hidup yang seimbang antara sekolah dan kehidupan sehari-hari. Juga, Finlandia ini memberikan perhatian anak dari usia dini. Nah, di sini saya akan memberikan fakta menarik tentang pendidikan di Finlandia. Yang pertama, wajib belajar hanya 9 tahun. Sistem di sini, anak hanya diwajibkan belajar hanya 9 tahun, di mana anak sekolah formal itu dimulai dari umur 7 tahun. Sebelum itu, anak dititipkan di daycare, biaya yang ditanggung oleh pemerintah mereka sendiri. 43% siswa sekolah menengah atas sekolah di vokasi. Rata-rata anak di Finlandia lulus di umur 16 tahun. Yang kedua, waktu bermain yang cukup. Sistem di Finlandia memiliki kebijakan yang berbeda, yang mana memberikan jeda waktu istirahat kepada siswa.
di mana siswa akan mendapatkan waktu istirahat selama 15 menit setelah belajar 45 menit. Artinya, siswa dalam sehari mendapatkan waktu istirahat sebanyak 75 menit, bukan hanya di sekolah, namun cara ini telah dituliskan di dalam undang-undang mereka. Yang ketiga, teknologi yang mendukung. Dengan adanya teknologi yang mendukung, anak Finlandia makin bisa dan makin mengembangkan atau meningkatkan pengalaman belajar mereka. Yang keempat, kebijakan pendidikan mempertimbangkan hasil penelitian. Dengan ini, pemerintah hanya akan membuat keputusan kebijakan pendidikannya berdasarkan penelitiannya. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu diadakan perbaikan, maka pemerintah setempat sangat mendukung perbaikan-perbaikan pendidikan agar lebih baik. Nah, itulah fakta-fakta menarik tentang pendidikan di Finlandia. Selamat datang di masa depan. Indonesia Emas 2045. Peradaban tangguh, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah. Di tengah tantangan global, Indonesia menekankan pentingnya sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai visinya. Investasi di pendidikan, riset, dan teknologi menjadi prioritas utama untuk menciptakan generasi muda yang siap berdaya saing. Inilah SDM Indonesia yang dibutuhkan untuk mencapai visi Indonesia Emas di 2045. Generasi penggerak 4 strategi utama yang dirumuskan dalam peta jalan Indonesia Emas 2045. Pertama, peningkatan ketahanan pangan dan kesehatan. Melalui langkah-langkah konkret, Indonesia akan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan. Pada tahun 2045, Indonesia dapat memproduksi vaksin, obat, dan alat medis secara lokal, serta mencapai swasembada pangan melalui program peningkatan produksi pertanian dengan teknologi inovatif. Kedua, peningkatan sektor strategi. Pengembangan sektor-sektor potensial seperti industri manufaktur, keuangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif UMKM akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga ketahanan ekonomi. Ketiga, penguatan pembangunan yang inklusif. Dengan meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di seluruh wilayah, Indonesia akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam, energi terbarukan, dan kekayaan hutan. Dengan strategi ini, kita dapat melestarikan lingkungan dan menciptakan peluang kerja bagi generasi mendatang. Melalui peta jalan Indonesia Emas 2045, Kadin Indonesia menghadirkan langkah-langkah konkret dan disertai dengan metrik sebagai tolak ukur untuk setiap strategi utama pembangunan. Mari bersatu dalam perjalanan membangun Indonesia Emas 2045 menuju negara yang tangguh, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan.